Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang, siapapun dia, pasti ada kerinduan ingin dihormati. Apakah dia orang sederhana? Apakah dia orang yang tidak berpendidikan terlalu tinggi? Meskipun kadang-kadang dia berkata, ya siapa saya orang miskin, saya orang gak punya, saya gak punya siapa-siapa. Lepas dari itu, tetapi biasanya orang seperti ini pasti juga ingin dihormati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita bisa menghormati orang lain, apakah itu terhadap istri sendiri, apakah itu terhadap suami sendiri, apakah itu terhadap mungkin anak sendiri, atau terhadap mertua, terhadap ipar-ipar, atau mungkin bahkan terhadap orang yang dalam tanda petik menurut saudara lebih rendah dari saudara. Mungkin seperti kayak driver saudara, atau mungkin pembantu di rumah saudara, atau mungkin satpam yang berjaga-jaga dekat rumah saudara. Nah, walaupun orang itu menurut saudara dalam tanda petik lebih rendah dari saudara, tetapi kalau saudara memberi penghormatan kepada orang-orang seperti itu, pasti hidupmu akan menjadi berkat buat orang lain. Saya tidak bilang saudara lewat di depannya langsung angkat tangan kanan ke dahi dan berkata hormat gitu. Bukan itu maksud saya. Tetapi bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita menghargai seseorang dengan kata-kata kita, bukan dengan makian, bukan dengan kata-kata yang merendahkan, bukan dengan kata-kata yang enaknya, maka hidup kita akan jadi berkat besar buat banyak orang. Tahukah saudara, banyak persoalan dalam rumah tangga seringkali suami sudah tidak menghormati lagi istrinya karena dia merasa saya kepala. Ada banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena istri sudah tidak lagi menghormati suaminya. Karena mungkin dia pikir, siapa suami saya ini? Dia juga banyak kekurangan, dia juga banyak kelemahan. Saudara, bisa saja suami sudah banyak kekurangan, bisa saja suami sudah banyak kelemahan. Tetapi waktu sudah menaruh hormat kepadanya, maka saudara akan berbuat banyak dalam keluarga saudara. Nah, tahukah saudara, kita ini kan orang-orang yang sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita ditebus oleh anugerahnya. Tahukah saudara, bahwa Allah menghormati kita. Allah memanggil kita dengan kasih-Nya. Bahkan Dia tidak pernah langsung turut campur tanpa kita minta terlibat. Itu sebabnya Alkitab berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dia begitu lembut menghormati kita. Dia bilang mari. Alkitab tidak berkata Yesus langsung datang lalu bilang kamu susah ya, kamu susah, sini saya tolong. Tidak. Dia bilang mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah kepadaku. Berarti Dia menawarkan kepada kita tanda Dia menghormati kita. Kalau Tuhan saja mau menghormati kita dan menyelamatkan kita, mengapa kita tidak menjadi berkat dan menghormati orang-orang di sekitar kita? Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang menghormati. Nah, dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang pemberontak. Di mana-mana kita jumpai pemberontakan, dan biasanya pemberontakan itu akar dari keegoisan. Waktu seorang hidup dalam keegoisan, jiwanya mulai ada pemberontakan, dan itu sebabnya dunia menjadi tidak aman, dunia tidak nyaman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya, kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah, kita yang sudah mengenal kebenaran, apakah kita juga masih jadi
menjadi orang yang rebel, menjadi orang yang berontak, menjadi orang yang tidak mau tunduk pada otoritas, menjadi orang yang tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kadang-kala mungkin menurut kita hanya karena perbedaan, hanya karena dia salah, atau mungkin hanya karena menurut saya dia tidak mau mengerti saya, menurut saya dia ada kekurangan-kekurangan. Lalu pertanyaannya, apakah itu berarti kita dapat seenaknya hidup tanpa penghormatan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam kehidupan ini bahwa orang-orang yang menaruh hormat kepada orang lain, jalannya selalu penuh dengan damai sejahtera. Nah, pertanyaannya kalau begitu, siapa yang pantas menerima penghormatan? Nah, ini dua hal. Kita di satu sisi harus menghormati, tetapi kita tidak boleh cari penghormatan. Ada banyak orang dia ingin dihormati. Nah, karena dia ingin dihormati, akhirnya dia mencari penghormatan. Dan karena dia mencari penghormatan, akhirnya dia mudah tersinggung, mudah kecewa sama orang. Kenapa? Karena dia merasa, orang itu tidak menghormati saya, orang itu tidak menghargai saya. Saudaraku, dimanapun kita ada, kita harus menghormati, kita harus menghargai. Tetapi kita tidak perlu minta penghargaan. Kenapa? Waktu hidup kita berkualitas, orang dimanapun sudah ditempatkan Tuhan pasti akan menghormati saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini tentang hal penghormatan itu dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13 demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, akhirnya memang setiap kita harus menghormati dan menghargai. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita harus menyadari bahwa penghormatan atau penghargaan bukanlah sebuah permohonan, tetapi lebih kepada kualitas hidup. Artinya gini, kita bukan memohon supaya kita dihargai, kita bukan memohon supaya kita dihormati, tetapi kualitas hidup kita membawa kita hidup sebagai seorang yang dihormati. Nah, pertanyaannya, siapa yang pantas menerima penghormatan itu? Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat-ayat bacaan ini, maka yang pertama, orang-orang yang pantas menerima penghormatan dan penghargaan adalah orang-orang yang bekerja keras dan berjuang. Bukankah di sekitar kita ada banyak orang-orang malas yang selalu ingin mencari ambil jalan pintas, yang selalu ingin dapat untung sebesar-besarnya tanpa berjuang? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang serakah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam dunia yang hayal, yang hanya berhayal untuk satu saat dia jadi sukses, jadi kaya, tanpa harga yang bernama keringat dan air mata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita siapa yang pantas menerima penghormatan. Orang-orang yang bekerja keras dan berjuang. Bisa saja mereka itu adalah orang tua kita, bisa saja mereka itu adalah bos-bos kita di kantor, bisa saja mereka itu hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang kita lihat memang berjuang untuk kebenaran, yang berjuang dalam pekerjaannya, bekerja keras untuk memuliakan Tuhan, yang bekerja keras untuk berbuat sesuatu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pantas dihormati. Jangan jadi orang malas. Kalau sudah jadi orang malas, sudah tidak bisa dihormati sama orang. Kalau sudah jadi orang malas, sudah dipandang rendah sama orang. Karena orang malas hidupnya penuh kegagalan. Tetapi orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau bekerja keras, dia selalu lihat kebaikan Tuhan. Mungkin engkau seorang janda, hidupmu harus benar. Karena engkau seorang janda yang hidup benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun dalam posisi seorang janda engkau dihormati. Ada banyak orang yang berkata, pendeta saya susah sebab saya seorang janda. Orang seringkali memandang rendah saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja mulanya orang memandang rendah saudara, karena dianggap saudara seorang janda dan masih muda. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan karena keberadaanmu sebagai seorang janda lalu engkau akhirnya jadi janda yang genit, jadi janda yang gampang bermain sama siapapun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen membutuhkan orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang berjuang. Saya ketemu dengan seorang anak yang berkata, pendeta saya bangga dengan mama saya. Papa saya meninggal waktu saya masih usia 5 tahun. Saya ingat betul usia mama waktu itu baru 32 tahun. Tetapi mama tidak pernah pacaran dengan siapapun. Mama tidak pernah menikah lagi. Mama betul-betul seorang wanita yang berjuang. Tidak pernah kami lihat dia bersungut-sungut. Tidak pernah kami lihat dia menangis. Selalu bersemangat. Selalu bicara tentang firman Tuhan. Selalu menguatkan orang. Mama hari ini sudah berusia 83 tahun.
tahun, tapi mama tetap seorang yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini dihormati. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menerima penghormatan. Kenapa? Karena dia bekerja keras dan berjuang. Yang kedua, saya pelajari siapa yang pantas menerima penghormatan. Orang-orang yang dapat kita teladani hidupnya di dalam Yesus. Alkitab jelas bilang pada ayat yang ke-12 ini, siapa yang patut kamu hormati, yaitu mereka yang bekerja keras di antara kamu dan yang memimpin kamu dalam Tuhan. Maksudnya di sini bukan cuma mimpin dengan perkataan, bukan cuma mimpin dengan petunjuk-petunjuk sambil memberi petunjuk-petunjuk, tetapi maksudnya di sini memimpin dengan teladan hidup yang jelas di dalam Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang tua tidak bisa dihormati. Kenapa? Karena dia berkata, kamu jangan pacaran sementara papa pacaran. Ada banyak orang tua tidak bisa dihormati. Dia bilang sama anaknya, kamu itu jangan merokok sambil dengan rokok di tangannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, dunia ini bukan kekurangan pendeta, dunia ini bukan kekurangan guru, dunia ini bukan kekurangan orang tua, tapi dunia sedang kekurangan teladan. Orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, orang yang menyebut dirinya guru, orang yang menyebut dirinya orang tua, seringkali sudah tidak bisa menjadi teladan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan, dari kita mulai. Tuhan, saya mau hidup saya dapat diteladani. Bapak-bapak yang mendengarkan program ini, hidupmu harus bisa diteladani. Ibu-ibu yang mendengar program ini, hidupmu harus bisa diteladani. Hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan program ini, pemimpin-pemimpin, guru-guru, anak-anak muda yang mendengarkan program ini, hidup kita harus bisa diteladani. Dan yang ketiga, siapa yang pantas menerima penghormatan adalah orang-orang yang terbuka dalam menasihati dan menegur. Ini bukan orang-orang munafik. Dikatakan pada ayat yang ke-12, siapa yang pantas untuk dihormati, yaitu mereka yang menegur kamu. Artinya apa? Orang-orang yang terbuka secara jelas di depan kita dalam menasihati dan menegur. Dunia ini sudah terlalu banyak penjilat munafik yang di depan saudara tersenyum, tertawa, tapi di belakang saudara sikat saudara habis-habisan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang seperti itu. Jangan jadi ular kepala dua yang menjilat ke sana dan menjilat ke sini. Tapi mari jadi orang percaya yang terbuka. Ada teman yang salah, ayo kita nasihati. Bukan karena kita mau mendesak dan menghakimi, tapi mau membangkitkan imannya supaya dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang mau menghormati orang lain. Kita belajar menjadi orang-orang yang bekerja keras dan berjuang. Kita belajar jadi orang-orang yang dapat diteladani hidupnya. Kita belajar menjadi orang-orang yang belajar terbuka dalam menasihati dan menegur, dan tidak menjadi orang munafik. Dan saudaraku, kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saya mau berdoa secara khusus buat pendengar sekalian. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang rindu untuk hidupnya menghormati orang lain, karena kami selama ini terlalu pandang rendah orang lain. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, sehingga hari-hari ke depan kami menjadi hari-hari yang penuh kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.